Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, ladies and gentlemen. Today we are going to share or discuss about count, non-count, and articles in English. Okay, with me, Jasman Shah. I'm happy to discuss with you all students. After finishing of our class today, hopefully students can understand what count and uncount noun is, and also how to use it in the sentence. Ladies and gentlemen, talking about a count or non-count noun. Count, non-count noun, atau count uncountable noun. Kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Dan artikel. Jadi bicara tentang kata benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak. Misalnya kalau yang bisa dihitung, like chair, table, book, itu kategorinya adalah countable noun. Sedangkan uncountable atau non-countable noun itu adalah benda yang secara fisik tidak bisa dihitung. Like water, tea, coffee, dan lain sebagainya. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengupas lebih detail apa dan bagaimana countable and uncountable noun dan artikel dan bagaimana menggunakannya dalam bahasa Inggris. To help me to discuss this topic, saya menggunakan slide yang dibuat oleh Mrs. Betty Azhar, one of grammar expert in English. Well, let's start. Jadi, this topic in her book terdapat dalam chapter 11. Dalam chapter 11. Ini bukunya sangat terkenal. Bisa Anda download gratis di Google. Atau juga bisa Anda beli online ya. Buku aslinya bisa dibeli online. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan articles. A versus an. Oke, okay, look at this sentence. She is wearing a bracelet. She is wearing a bracelet. Which one is article here? Jadi artikel di sini adalah a. Artikel di sini bermakna sebuah atau seorang atau pokoknya bermakna sebuah, sebiji, sebatang, seorang, seekor dan sebagainya. Jadi dia menggunakan sebuah gelang. Jadi a bracelet. She lives in a cabin. She lives in a cabin. Di sini cabin. Dia tinggal di sebuah tempat atau kabin, sebuah tempat berarti a. She live in an apartment. Dia tinggal di sebuah apartemen. Nah, ladies and gentlemen, look at this. Ada dua artikel di sini, ada a, ada an. Apa bedanya? Jadi an is used if the word or the noun dimulai atau diawali dengan konsonan. Konsonan itu B, C, D, F, G, dan seterusnya. Sedangkan an digunakan apabila kata benda setelahnya itu diawali dengan vowel atau konsonan. A, I, O, E, U, dan sebagainya. Selain itu, an juga digunakan
pada kata yang diawali dengan konsonan, tetapi bacaannya seperti vokal atau vowel. Misalnya, an hours, 1 jam. An hours itu kan diawali dengan H, konsonan harusnya. Tapi karena pronounce-nya seperti konsonan, maka digunakan an, jadi an hour. Sebaliknya, tulisannya vokal, tetapi pronounce-nya seperti konsonan, maka yang digunakan adalah artikel a. Contoh, a university. University diawali dengan U kan, U itu adalah vokal. Tapi karena pronounce-nya seperti konsonan, maka yang digunakan adalah e, menjadi a university. Kemudian dan beberapa kata lainnya mungkin nanti bisa lebih detail kita bahas nanti. Ya, contoh yang lain, she live in a large cabin. He lives in an old apartment. Ya, kalau ini diikuti oleh frase kata benda ya, large cabin, old apartment. Kalau ini kan kata benda tunggal. Kalau ini phrase. Phrase itu kata benda yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Large cabin, old apartment, big house, dan sebagainya. Oke, bermakna satu ya. Oke, a consonants and a vowel. I had an uncle named Spiros. They have an ugly car. The inch is a unit of music. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa U ini kan vokal. Tapi karena bacaannya seperti konsonan, maka menggunakan artikel e. Sama dengan tadi a university, a unit. Jadi bacaannya seperti U, Y. Maka menggunakan e. Unique. Ini. Jadi for words beginning with the letter U, consonant sound and vowel sound. Berlaku adalah e digunakan apabila suaranya seperti konsonan, sedangkan e apabila bersuara seperti distinct vokal atau vowel. Contoh yang lain, I will see you in hour. In hour itu kan H konsonan. Tetapi karena bacaannya seperti A, vokal, maka E. Okay, get it? Nah, beda dengan this is a happy, sama-sama H. Tapi kalau H yang di kalimat ini, bacanya H. This is a happy day. Happy, bukan happy, happy. Jadi pakai E. Dan ini kan an hour, maka pakai an. Oke, ini penjelasannya. E apabila diucapkan seperti H, an apabila H-nya dihilangkan atau tidak bersuara H, tapi malah yang terdengar adalah A, maka pakai N. Tapi kalau H-nya bersuara, huruf A di awal kata itu bersuara, seperti happy, pada house, itu ya pakai E. A house, a happy family, dan sebagainya. Oke. An ear. Kedua, large ear. Number 3, and a number here. Number 4, an okay, a useful ear. Tadi udah saya jelaskan sebelumnya. A or an, a holiday, a or an, a universal, a or an, a unique holiday, a or an unhappy situation. Okay. Ini apa? A or an, honest. H tapi bersuaranya seperti honest gitu. Jadi pakai a hateful. H bersuara seperti H. An hour, an unhappy experience. Okay, we go to the second one. Count and non-count. Jadi count bisa dihitung, non-count tidak bisa dihitung. For example, should we buy some furniture? Some furniture. Haruskah kita membeli beberapa furniture? Jadi kata furniture di sini
dianggap sebagai kata benda yang uncountable. Tidak bisa dihitung. Furniture. Furniture itu kan apa? Bagian dari furniture itu ada tables, ada chairs, ada cupboard, gitu. Itu countable. Tapi furniture-nya itu sendiri, the word furniture is uncountable. Yes, let's buy a table and 4 chairs. Bagian dari furniture itu ada table. Kalau satu berarti a table, tapi kalau lebih dari satu, 4 chairs. Kalau dia countable untuk yang regular, setiap kata benda yang bisa dihitung dan berbentuk lebih dari satu, maka diakhiri dengan S atau S. Pengecualian untuk beberapa kata yang uncountable, untuk beberapa kata yang irregular, perubahan bentuk dari singular ke pluralnya tidak beraturan. Misalnya, child menjadi children, woman menjadi women, dan sebagainya. Jadi furniture dianggap sebagai apa? Uncountable noun. Jadi kalau countable itu a table, jamaknya adalah tables. Jadi tidak pakai atau an lagi. Kenapa? Itu tadi artinya kan satu. Tapi kalau tables berarti lebih dari satu. Jadi tidak bisa mengatakan a tables, satu meja-meja, kan nggak mungkin. Kalau misalnya dia plural maka artikelnya hilang. Jadi artikel itu atau an itu digunakan pada kata benda yang bisa dihitung dan bentuknya satu atau tunggal. A book, a table, a student, dan sebagainya. Ya kan? One table, 5 tables, some tables, many tables, boleh. Jadi yang bisa dihitung can be preceded, bisa diikuti oleh atau an kalau yang bisa dihitung. Kalau misalnya plural formnya adalah tambahkan s atau es di akhir kata benda tadi. Nah, sekarang non-count atau uncountable noun. Non-count noun atau uncountable. Jadi ada dua istilah ya, non-count noun atau uncountable noun. Uncounting noun. Furniture itu singular. Jadi kalau yang namanya non-count itu selalu bentuknya furniture, bentuknya satu, singular. Jadi biasanya tidak ada bentuk pluralnya. Furniture, jadi tidak ada furnitures, walaupun ditambahkan dengan some yang bermakna beberapa, tidak kemudian berubah menjadi furnitures. Kenapa? Karena dia adalah uncountable. Jadi setiap uncountable itu bentuknya selalu begitu, tidak ditambahkan s atau es, walaupun diawali dengan kata yang bermakna plural, misalnya many atau some. Contoh lain misalnya, some coffee. Coffee nggak akan berubah menjadi coffees. Water tidak akan berubah menjadi some waters. Karena water itu termasuk kategori uncountable noun. Dan juga tidak bisa diawali dengan artikel. Misalnya. A furniture, nggak bisa. Atau one furniture, nggak bisa. Karena uncountable itu tidak bisa diawali dengan artikel atau an. Karena dia bentuknya satu, kalau di sini dihitung tunggal, tapi walaupun tunggal tidak bisa diawali dengan atau an. Ya, ini cannot be counted. It is not preceded by a or an. Doesn't have a plural form dan tidak memiliki bentuk plural atau jamak. We love to see movies. Now, we love to see movies. Mana nounnya? Which one is okay? Movies. Movies countable or uncountable? Kategori movies itu termasuk countable atau uncountable? Film kan? Kalau film bisa satu film, dua film, tiga film gitu. Jadi movies itu kategori. Movie asalnya movie tambahkan akhiran s menjadi movies. Diterjemahkan film. I need some new jewelry. Which one is noun? Mana nounnya? New jewelry. Jewelry itu noun. Ini countable or uncountable noun? Nah, perhiasan itu nggak bisa dihitung. Di bagian dari perhiasan itu yang bisa dihitung. Ada rings,
ada necklace, itu bisa dihitung. Tapi kalau perhiasan itu sendiri uncountable atau non-countable. Which utensil do you want? Nah, ini peralatan rumah tangga. Mana kata bendanya? Which one is noun? Utensils. Countable, non-count? Of course. Which utensil do you want? Countable. Jadi peralatan, beberapa peralatan sebenarnya kan. Ada garpu, ada spoon, ada knife. Okay, ladies and gentlemen, let's go to the next slide. The river is so beautiful, all the scenery is beautiful. Sungai itu sangat indah. Begitu indah, all scenery, pemandangannya juga indah. That continue enjoyable for the whole. Jadi, bicara tentang bagian yang ada dalam non-count, kita bicara tentang non-counters. Jadi kalau uncountable itu ada yang individual parts, ada yang the whole, ada yang masing-masing, ada yang keseluruhan. The word like letters, postcards, bills, ya itu advertisements, itu termasuk yang individual counternya itu termasuk count nouns. Jadi kalau count noun itu ada individual parts, bagiannya tersendiri. Sedangkan kalau non-count itu paket keseluruhan. Jadi letters, postcards, bill, advertisement, yaitu dianggap counts noun. Karena pada dasarnya dia letter, surat. 2 surat, 2 letters. Kalau fruit, kategori buah-buahan. Buah-buahan itu kan the whole. Jadi banyak jenis buah-buahan. Fruitnya itu adalah non-count. Tapi kalau misalnya bagian dari fruit, misalnya ada mangoes, ada apple, ada grape, itu kategorinya adalah individual. Maka karena dia individual, maka bisa dimasukkan kategori count nouns. Nah, grapes, bananas, apple, orange. Fruitnya itu sendiri adalah uncountable atau non-count nouns, buah-buahan. Makanya karena uncountable maka nggak bisa ditambahkan s atau es. Prinsipnya di situ. Sama tadi jewelry itu adalah keseluruhan. Bagiannya ada necklaces, ada rings, ada bracelet, pins. Ini adalah kategori individual. Bagian dari jewelry itu ada kalung, ada cincin, ada gelang, ada pins. Tapi jewelry itu adalah uncountable atau non-count. We have really old furniture. Tambahkan S atau tidak? Furniture, tadi udah dibahas. Uncountable, maka tanpa S. She loved this pearl earring. Earring, anting itu masuk kategori apa? This pearl earring, tambah S atau tidak? Of course, tambahan S karena dianggap kata benda yang countable, bagian dari jewelry tadi. Earring. I keep all the information bla 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 on my PDA. Ya, zaman dulu itu terkenal PDA ya. Information itu termasuk countable atau uncountable? Ya, nanti kita akan bahas tentang ada kata benda yang berbentuk seperti meja, kursi. Ada juga kata benda yang bukan benda itu sendiri, tetapi dalam bentuk perubahan dari kata kerja kata benda, misalnya pada organization, information, collaboration, itu kategorinya kata benda yang abstrak. Kalau information tambah S? Nah, karena uncountable information. One information, it is the information. Jadi kalau misalnya information itu kategorinya adalah tadi uncountable, maka tidak diakhiri dengan akhiran es yang merujuk ke makna plural.
Ya, selebihnya kita bahas tentang non-count nouns. The oil refinery creates lots of air pollution. The oil refinery creates lots of air pollution. Yang termasuk non-count itu ada liquids. Liquid itu ada soda, juice, oil, lemonade. Itu kategori yang non-count. Solids, semi-solids, ada copper, cement, silver, gold. Itu termasuk kategori benda yang non-count atau uncountable. Gas misalnya ada helium, smoke, oksigen. Itu kategori benda yang uncountable atau non-count. Thing that occur in nature atau sesuatu yang terjadi di alam. Misalnya apa? Moonlight, sleep, fog. Itu adalah benda yang terjadi di alam, maka kategorinya adalah non-count. Moonlight, cahaya bulan, itu adalah uncount. Abstraction atau benda yang abstrak. Joy, kesenangan, enthusiasm, antusiasme, danger, berbahaya, bahaya, danger. Bahaya itu kategori benda yang countable, non-countable noun atau uncountable noun. Let's practice it. Health and happiness often go together. Ini apa? Pakai S. No, health itu ya health, kesehatan. Kesehatan itu abstraction, benda yang abstrak. Jadi gak pakai S. Happy, happiness. Asalnya kan happy. Happiness itu kebahagiaan, kata benda abstraction. Jadi tidak pakai S. Guinea has all the luck. Thing blah 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 always go well. For. Yang pertama pakai S aja. No. Yang kedua pakai yes. Things. Segala sesuatu always go well for her. The project is going well. We have made a lot of progress. Lot of itu kan maknanya banyak. Progress itu kira-kira tambahan asal. Kemajuan. Nah, jawabannya pasti tidak, karena itu adalah abstrak noun atau benda yang abstrak. Kategorinya uncountable noun. Passion sama, tanpa. Kesabaran. Kesabaran itu adalah uncountable. We have new furniture. We have a table and many chairs. Tadi udah. Using several, lot of, many, much, and a few, a little. We have a new furniture. Jadi kita punya perlengkapan rumah tangga yang baru. We have a table. Kami punya sebuah meja and many chairs. Kalau yang di bawahnya itu table dan chair itu termasuk kategori countable, kata benda yang bisa dihitung. Several apples. Kalau apple ya bisa masuk several. Several itu artinya beberapa. Kalau ini kategori non countable ya, karena bagian dari fruit tadi. Bagian dari fruit itu ada apple, ada mangoes, ada banana sebagainya. Several itu bermakna beberapa, selalu diikuti oleh benda yang dapat dihitung. Several apple termasuk lot of apples. Tapi kalau a lot of itu bisa digunakan untuk baik benda yang bisa dihitung maupun benda yang tidak bisa dihitung. Kalau several tidak bisa digunakan pada benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya several money, nggak bisa. Several furniture. Tapi kalau a lot bisa digunakan baik pada benda yang countable maupun uncountable. A lot. Bisa count and uncount. Ya, many apples, lot of apples, lot of fruit. Many hanya bermakna banyak, tapi kegunaannya pada
kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan much bermakna banyak, digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya fruit, furniture, money, much money. Makanya nggak bisa kita mengatakan many money atau much sugar misalnya. I need much sugar. I want much sugar. Jadi bukan many sugar, many salt dan sebagainya. I wanna drink much water. Jadi much water. Kenapa? Karena water itu uncountable. Maka untuk menyatakan banyak pada benda yang uncountable, kita pakai much. Oke. Ini many for countable, much for non-countable. Kemudian a few apple. Kalau a few itu digunakan untuk menyatakan beberapa. Tetapi pada benda yang countable, benda yang bisa dihitung. Sedangkan untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan kata a little. A little di sini bukan bermakna kecil ya. A little itu semakna dengan kata few. Many semakna dengan kata much. Kalau digunakan pada countable noun kita bilang a few apples, sedangkan dalam non-countable atau benda yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan a little. A little money, sedikit, bermakna sedikit. Atau kalau lawanan dari many. Ya, ini. I hope to get, kita latihan ya. I hope to get several jewelries for my birthday. I hope to get incorrect kalimatnya. Mengapa incorrect? Coba. Why this sentence is incorrect grammatically? Lihat kata jewelries kan ini uncountable. Tadi several itu tidak bisa digunakan pada benda yang uncountable. I have to get some jewelry. Kalau misalnya mau pakai beberapa, pakai some, kemudian kata bendanya tadi itu tidak usah ditambahkan es, tapi kembali tetap ke bentuk asal. Jewelry. Sama dengan furniture. Nggak bisa furnitures, tapi furniture saja. Dan diawali dengan some. Kalau several kan tadi hanya digunakan pada benda yang countable. The store has a few colleges that I like. Has a few. Coba few itu tadi digunakan untuk yang benda yang bisa dihitung. Kata colleges itu benda yang dihitung apa tidak? Betul. Karena colleges itu adalah benda yang bisa dihitung. Maka kalau benda bisa dihitung a few. Tapi kalau uncountable tadi pakai a little. We need many furnitures. Ini benar atau salah? Is it correct or not? We need many furnitures for our new house. Oke, incorrect. Mengapa? Karena many furnitures tidak menggunakan many. Karena furniture itu kan uncountable. Pakai a lot tetapi kemudian bermakna sama maknanya bermakna banyak, tapi furniture itu sendiri tidak diubah bentuknya, tetap bentuk furniture tanpa tambahan s atau s. Makanya itu yang benar kalimat. Oke, noun that can be count or non-count. Ada kata benda yang dapat berfungsi sebagai kata benda bisa dihitung dan juga non-count atau berfungsi dua-duanya. He did a lot of work today. Use as non-count noun. The jar is made of glass. Use as counter noun. Do you want a glass of milk? Oke, jadi kata the jar is made of glass. Kata glass di sini bermakna kaca. Sedangkan pada gelas yang kedua bermakna gelas. Jadi kalau yang gelas yang bermakna kaca itu ada kategorinya uncountable atau non-count. Sedangkan yang bermakna gelas buat minum itu adalah kategorinya adalah countable. Makanya bisa kita kan, do you want a glass of milk? A glass of milk. Karena gelas itu bermakna gelas. Bisa dihitung. Sedangkan gelas yang bermakna kaca tidak bisa dihitung.
Sama-sama tulisannya tapi mananya beda. Bob has new glasses. Nah, bagaimana dengan ini? Bob has new glasses. New glass. Tambahan S karena kacamata. Yang namanya kacamata. Ini mananya kacamata. Kacamata itu selalu bentuknya glasses. Kenapa? Karena ada dua, kiri dan kanan kan. Kiri dan kanan itu anggapnya sebagai plural. Sehingga I have new glasses. Glasses itu adalah kacamata. Kacamata itu kan nggak mungkin satu matanya, pasti ada dua, kiri dan kanan, maka selalu dalam bentuk plural. Sama dengan shoes, shoes itu selalu dalam bentuk plural, karena namanya sepatu itu pasti always in pairs, berpasangan, jadi lebih dari satu. Blue hair, rambut itu kategorinya adalah uncountable, use as non-count. Hair in your food. Nah, tapi ketika kemudian ada sehelai rambut di dalam makanan, maka kita bisa menggunakan a hair. Tapi ketika kita bicara tentang rambut secara umum, misalnya rambutnya pirang atau rambutnya biru atau ungu, jadi blue hair. Tapi ketika misalnya saya melihat ada rambut tergeletak dalam makan atau minuman, maka kita bisa menggunakannya sebagai benda yang countable, yang bisa dihitung. Jadi there is a hair in your food. Ada sehelai rambut gitu. A hair. Ini benda yang bisa dimasukkan dalam kategori countable dan uncountable. These beams are made of iron. Besi itu adalah uncountable. Tapi ketika kemudian iron diterjemahkan setrika, ini kan, jadi iron itu mananya bisa besi itu uncountable, sedangkan setrika itu adalah countable noun. Jadi a new, sebuah setrika yang baru. Use as countable noun. That bulb produce a lot of light. A lot of light. Light itu adalah non-count. Please turn on the light. Jadi of the light. Banyak menghasilkan sinar. Tapi please turn on the light. Lampu. Kalau lampu itu kategorinya adalah countable. Turn on the light. Turn on the light. Paper, I borrow some paper. Paper itu adalah makalah. Jadi I borrow some paper, maka walaupun benda kategorinya paper itu sebagai countable adalah paper atau makalah. Sedangkan use as countable, I wrote a long paper for my PhD. Jadi kata I wrote a long paper, saya menulis a long paper. Makalah yang sebuah makalah. May I borrow some paper? Oh ya, yang di atas itu adalah paper itu kertas. Kertas itu kategorinya adalah uncountable. Sedangkan makalah atau tulisan itu kategorinya adalah countable. Some paper, kertas itu. Paper itu kategorinya adalah uncountable. Dianggap sebagai non-count. Sedangkan paper yang bermakna makalah itu kategorinya adalah countable noun. He reads the paper every morning. He reads the paper every morning. Majalah. Majalah itu kategorinya iya sama uncountable noun. Much time. This home is taking so much time. Time, ya. Dia pekerjaan ini menghabiskan banyak waktu. Time in general. Tapi in other case kita bisa menggunakan kata time untuk yang bermakna kali. Many time, berkali-kali gitu ya. Misalnya 2 times, 3 times. Gitu. Tulisannya sama times. Tapi kalau di bawah itu she is been sick many time, beberapa kali, time di situ memiliki makna frekuensi sehingga boleh diakhiri dengan s.
Misalnya several time, many times, boleh. Harus tambahkan S kalau misalnya many. Sedangkan kalau yang bermana menghabiskan banyak, I have much time for doing the work misalnya. I have much time, saya punya banyak waktu. Oke. Kita bisa menggunakan itu karena time kategori ini sebagai uncountable. Contoh yang lain misalnya, he only did a little work. He did a little work today. Tadi kan a little itu digunakan sedikit pekerjaan ya. Kalau untuk karena work itu adalah sebagai uncountable. Coba lihat yang kalimat berikutnya. Ketika digunakan work tetapi dalam konteks sebagai kata dalam kategori countable. Cooking for his family is a work of love. Is a work of love. Jadi ada dua hal yang berbeda. Brazil produce a lot of coffee. Coffee di sini sebagai non-countable. I'd like a coffee with cream. I would like a coffee with cream. Ya kan antara coffee in general di atas, I'd like a coffee dengan di bawah itu dua hal yang berbeda. Chicken and fish. I eat a lot of chicken and fish. Itu chicken itu uncountable. Fish, one chicken, one fish. Jadi chicken bentuknya sebagai uncountable. Bisa juga fish, ikan secara umum, maka itu adalah uncountable. Satu ekor ikan, one fish, bisa masuk ke countable yang uncountable. Experience, I have experience writing software. Saya punya pengalaman menulis software. There are many experiences to enjoy. Banyak pengalaman. Kata-kata yang digunakan double ya untuk countable dan uncountable. Okay, let's practice. Travis has a chicken or as a pet? Has a chicken as a pet. I like to get my hair. Pakai E atau tidak? Tanpa. I like to get my hair cut. Saya ingin meminta rambut saya dipotong. Ini kausatif ya, nanti konteksnya bahasanya di kausatif. Jadi nggak usah pakai. I try to call my friend sick. I try to call my friend. Saya mencoba memanggil teman saya sick time or times. Menunjukkan frekuensi maka pakai S, sick times. Kalau time yang bermakna waktu, much time. I have no time, waktu. Okay. Using units of measure with non-countable. Jadi menggunakan ukuran untuk dengan menggunakan countable, uncountable. She has a bowl of cereal, a glass of milk, and piece of fruit for breakfast. Dia memiliki semangkok cereal, segelas susu, and piece of fruit, dan sepotong buah for breakfast. Jadi kita bisa menggunakan unit ukuran, units of measure, unit ukuran misalnya. Piece of, a bowl of, a glass of, a cup of, itu bisa digunakan. He put some oil on the salad. He had 3 drop of oil. So boleh sih. A glass of atau a 3 drop, 3 drop. 3 titik apa? 3 tetes minyak gitu ya. He eats some toast with fruit every day. He had 2 pieces of toast. Toast itu sendiri adalah uncountable. Tapi ketika kita sebutkan ukurannya menjadi 2 pieces of. Sama dengan tadi, I want coffee. I want drink tea. I want drink. Tapi ketika misalnya takarannya kita sebutkan, maka bisa misalnya a cup of coffee, a glass of tea, or a bowl of meatball. Jadi takarannya bisa digunakan, dihitung. Misalnya I need a bottle. A bottle of, I have a bag, bottle, container.
Spaghetti itu kategorinya container or ya container satu slop. I'd like to eat a bag, bottle or container. A bag, sebungkus, ya bag lah, ya sebungkus. Guideline for article usage. Please tell me a story. Tell the best stories to make a generalization. Jadi singular countable. Jadi tadi saya di awal sudah sampaikan. A computer, sebuah komputer is helpful for an orange. A tornado can be dangerous. Okay, generalization, yes. Generalization, any, all, in general. Jadi computer in general, an orange in general, jadi jeruk is round secara umum ya. Jadi komputer secara umum generalization. Plus singular, an plus singular, countable. Kategorinya countable, tapi kemudian dimanakan sebagai generalization, any, untuk semua, all, in general. Okay, oranges are round. Ini kalau dia plural ya, plural noun. Computers are half. Oranges are round. Tornadoes can be dangerous. Generalization, plural count, non-article. Jadi kalau misalnya dia generalisasi untuk yang plural nouns, tidak pakai article. Non-countable misalnya exercises increases energy. Fruit contains vitamin. Children need attention. Ini kan non-countable. Okay, ladies and gentlemen, I think that's all for our discussion. It's about the usage of article earn and then how to use a countable, non-countable, atau uncountable noun in English. Hopefully, what I explained today can improve your understanding in grammar and in grammar, especially for this topic about the usage, the concept, and how to use articles and countable and non-countable noun. Thank you very much for your attention, ladies and gentlemen. Hopefully you can meet in the next video. And don't forget to subscribe and share. If you want to give some comments, you can give comments under the video. I'm Jasman Shah. Thank you for your attention. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.